Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Faisa dari Profesi Bidan dengan ekor NIM 09. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peredaran darah dan janin dan menjelaskan anatomi fisiologi kepala janin. Yang pertama itu pembentukan darah janin. Pembentukan darah janin ini memerlukan persediaan V dalam hati limpa memperbentuk darah janin. Pada pemula, sel darah janin dibentuk oleh dengan sumsum tulang ibu. Pada pemula, sel darah janin dibentuk oleh katup iol dalam bentuk mengoblas. Selanjutnya, darah janin dibentuk oleh hati dan sumsum tulang dalam bentuk menglosit, dan normosit dibentuk setelah aktivitas penuh dengan sumsum tulang. Dan faktor-faktor yang menentukan sirkulasi darah janin. Yang pertama, foramen oval. Yang pertama itu A. Lubang antar atur kanan dan antrum kiri. B. Aliran darah antrium kanan dan kiri. C. Setelah janin dilahirkan menutup. Yang kedua, ductus arteriosus. Dan yang kedua itu ductus arteriosus brutalis. Yang pertama A. Pembuluh yang menghubungkan arteri pulmonalis dengan aorta. Yang kedua, menutup setelah lahir. Yang ketiga, ductus volumosus aranti. A. Pembuluh yang berada dalam haper menuju vena cava inferior. B. Menutup setelah lahir. Jadi yang keempat, vena umbilicalis. A. Menjumlah 1 buah. B. Membawa zat makan dan oksigen. Jadi yang kelima, arteri umbilicalis. A. Berjumlah 2 buah. B. Membawa sisa zat makanan dan CO2. Dan janin sirkulasi darah ibu. C. Pembuluh darah yang menghubungkan vena umbilicalis dengan vena cava inferior. Dan yang keenam itu plasenta. Plasenta ini terdiri dari 2, yaitu jaringan yang menempel pada endometrium. B. Tempat pertukaran antara darah janin dan darah ibu. Jadi proses sirkulasi darah janin. Sirkulasi darah janin ini dibentuk rahim tidak sama dengan sirkulasi pada bayi, anak, dan orang dewasa. Pada janin, organ vital untuk metabolisme masih belum berfungsi. Organ tersebut adalah paru-paru janin dan alat gastrointestinal yang seluruhnya diganti oleh plasenta. Jadi proses sirkulasi darah janin atau fetus. Yang pertama, darah janin dialirkan ke plasenta melalui vena umbilicalis yang membawa makan yang berasal dari ibu. Yang kedua, darah ini akan masuk ke badan janin melalui vena umbilicalis yang bercabang 2 setelah memasuki dinding perut janin. Yang ketiga, cabang yang kecil akan bersatu dengan vena portal darahnya yang akan beredar dalam hati dan kemudian diangkut melalui vena hepatica ke dalam vena inferior, dan cabang satu lagi, ductus, akhirnya memasuki ke vena cava inferior sebagai O2 dalam darah. Vena umbilicalis akan direobris sehingga konsentrasi O2 menurun. Dan ada juga sirkulasi darah janin setelah lahir. Sirkulasi darah ini setelah lahir itu pada saat persalinan sebagai besar bayi
akan langsung menangis, maka akan terjadi perubahan besar terhadap sirkulasi darah, yaitu paru-paru berkembang dengan sempurna dan langsung berfungsi untuk pertukaran O2 dan CO2. Akibat perkembangan paru-paru terjadi perubahan sirkulasi darah, diantaranya adalah anterior pulmonalis kiri langsung mengalirkan darah ke paru-paru sehingga ductus anteriosus akan menutup. B. Perkembangan paru-paru menyebabkan tekanan negatif pada anterior kiri dan kiri karena darah diserahkan oleh langsung partikel kanan yang dialirkan menuju paru-paru setelah berfungsi. Dan kepala janin itu terdiri bagi muka dan bagian tenggorokan. Bagian muka ini terdiri dari 4. Yang pertama tulang hidung, tulang pipis, tulang rahang, dan tulang rahang bawah dan tulang rahang atas. Susunan tulang muka dari dasar kepala sangat rapat sehingga tidak melakukan atau terjadinya melagen. Kedudukan tulang muka ditentukan dengan merabang hidung, dagu, mulut, dan rongga mata. Yang kedua, bagian tenggorokan. Tenggorokan ini merupakan bagian kepentingan dalam persalinan yang terdiri dari 4. Yang pertama tulang dahi, yang kedua tulang ubun-ubun, yang ketiga tulang pelipis, dan yang terakhir tulang belakang. Dan hubungan antara tulang tengkorak janin belum rapat sehingga kemungkinan mendekat pada saat persalinan tanpa membahayakan jaringan otak disebut celah-celah di antara tulang tenggorokan yang ditutup dengan jaringan ikat disebut setura. Yang pertama setura sagittalis, yang kedua setura cornea, yang ketiga setura lamboida. Baik, itulah tadi hasil penjelasan saya sedikit tentang peredaran darah janin dan menjelaskan anatomi fisiologi kepala janin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.